melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarhu Kitabil Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dari Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membacakan muqaddimah dari pensyarah berkaitan dengan Kitabul Kabair ini, yang menjelaskan kepada kita terkait dengan manusia di permukaan bumi ini pasti dia beramal, pasti dia bergerak dan berbuat, dan pada perbuatannya itu tidak lepas dari dua hal, kebaikan ataupun kejelekan. Kebaikan akan dibalas dengan surga, kejelekan akan dibalas dengan neraka. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan tempat kembalinya seluruh umat manusia, apakah ke dalam surga ataupun ke neraka, tergantung apa yang mereka upayakan ketika hidup di muka bumi ini. Kemudian juga menjelaskan tentang maksiat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berupa al-kufur wasyirk, kekafiran dan kesyirikan. Ada berupa dosa besar selain kesyirikan. Ada pula berupa dosa-dosa kecil. Dan semua dosa-dosa tersebut terampuni dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan pelaku dosa besar, dan juga menjelaskan tentang pemahaman orang-orang Khawarij serta orang-orang Mu'tazilah dan Murji'ah dengan berbagai macam bentuk pemahaman mereka terkait dengan pelaku dosa besar dan berkaitan dengan keimanan. Kemudian selanjutnya, setelah kita membacakan muqaddimah dari pensyarah kitab, maka kita akan masuk pada pembahasan matan dari kitab Al-Kabair. Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu. Kata beliau, berkata Asy-Syaikh al-Imam pembaharu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kita sudah jelaskan secara global di awal dari pertemuan kita di dalam pembahasan muqaddimah, yang mana di dalam muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini juga dimulai dengan basmalah. Iya, kemudian selanjutnya wabihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita sudah pahami bersama tentang hikmah dari dimulainya tulisan atau karangan dengan basmalah, yaitu dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang mau dilakukan tersebut. Kalau di sini atas karangan kitab ini. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebelum mengarang Kitabul Kabair ini, beliau memulai dengan basmalah dan beliau menyandarkan permintaan pertolongan
untuk kebaikan dan keberkahan dari tulisan tersebut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa terwujud, yang bisa berhasil kecuali semata-mata melalui pertolongan Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi di dalam perkara yang berkaitan dengan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Kemudian selanjutnya kata Syekh, Kitabul Kabairi. Kitabul Kabair. Artinya ini adalah pembahasan tentang Al-Kabair. Iya. Ini adalah pembahasan tentang Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Dari sini beliau akan memaparkan di dalam kitab ini berkaitan dengan dosa-dosa besar itu sendiri. Apakah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, ataukah dia kabair, dosa besar itu sendiri? Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan hapuskan kejelekan-kejelekan dari kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam kemuliaan, yaitu dalam surganya. Ayat ini menjelaskan tentang adanya dosa besar itu, dan juga adanya dosa di bawah dosa besar, yakni dosa-dosa kecil. Oleh karena itu dijelaskan oleh pensyarah, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, qauluhu ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fihi dalilun ala anna dzunuba tanqasimu kama dzakarna ila kaba'ira was-saghaira wa anna manistanaba al-kaba'ira kaffarallahu anhu as-saghaira wa hadza wa'dun minallahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, yang kalian dilarang darinya, kata beliau, di dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa dosa-dosa itu terdiri dari beberapa bagian, sebagaimana yang kita telah sebutkan. Sebagaimana yang kita telah sebutkan, bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam muqaddimah beliau telah jelaskan bahwa dosa itu secara umum terbagi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan sesungguhnya siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, menghapuskan darinya dosa-dosa kecil. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita memahami di sini bahwasanya apa? Iya. Apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar, maka akan digugurkan darinya amalan dosa-dosa kecil. Menjelaskan dosa itu ada kabair, ada saghair, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan tergugurkannya dosa-dosa kecil karena menjauhi dosa besar itu, ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Ini sambungan ayat. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kejelekan-kejelekan dari kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Ke dalam tempat yang mulia. Jadi ketika seorang hamba menjauhi dosa besar, kemudian dosa kecilnya Allah gugurkan dengan amalan tersebut, selanjutnya Allah masukkan mereka ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan ini maksudnya adalah ke dalam surganya. Kemudian kata Syekh, ini ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat kemuliaan, kata beliau, hadza wa'du minallah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi raddun 'alal khawariji wal mu'tazilati wa bayanu fasadi madhhabihim bizamihim annal kaba'ira tukhriju murtakibiha minal millati wa qad sabaqa bayanu dzalika bitafsil wa bayanu annal haqqa fi dzalika huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati al ba'idu kullal ba'd anil ifrati wat tafriti wa anil ghuluwi wa tatarrufi. Kata beliau, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ayat ini menjelaskan bantahan atas orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Dan menjelaskan rusaknya mazhab mereka. Apa mazhab mereka? Apa pemikiran mereka berkaitan dengan pelaku dosa besar? Bizamihim, menurut mereka, sangkaan mereka bahwasanya dosa-dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Ini sangkaan apa? Ini pemahaman orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij dia langsung jazm, pastikan bahwasanya pelaku dosa besar itu apa? Keluar dari agama. Kalau Mu'tazilah mengatakan al-manzilatu bainal manzilatain. Pelaku dosa besar itu berada pada suatu manzilah, di antara dua manzilah. Artinya apa? Pelaku dosa besar itu kata mereka tidak kafir, tidak beriman. Tapi hukum yang mereka tetapkan antara Khawarij dan Mu'tazilah terkait dengan pelaku dosa besar di negeri akhirat itu kekal di dalam neraka. Hukumnya mereka sama. Bahasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka menurut mereka. Kata beliau, dan penjelasan tentang hal ini telah lewat secara terperinci. Beliau telah paparkan di mukadimah, dan menjelaskan bahwasanya yang benar dalam perkara ini adalah mazhabnya ahli sunnati wal jamaah. Mazhabnya ahli sunnati wal jamaah yang sangat jauh dari mazhab berlebih-lebihan
dan jauh dari mazhab menyepelekan, jauh dari mazhab gulu, dan jauh pula dari mazhab ekstrim. Iya. Artinya siapa yang berlebih-lebihan? Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Siapa yang menyepelekan? Orang-orang Murji'ah. Iya. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iya, keimanan itu tidaklah berbahaya. Dosa itu tidaklah membahayakan keimanan. Artinya selama seorang beriman, dalam makna mereka adalah selama seorang itu menetapkan, meyakini atau mengucapkan, walaupun perbuatannya itu dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun perbuatannya itu berzina, makan harta riba, membunuh dan lain sebagainya, maka mereka mengatakan itu tidaklah membahayakan keimanan mereka yang sudah mereka katakan itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menyepelekan ini. Kemudian kita bacakan keterangan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini, yaitu firman Allah SWT di surah An-Nisa ayat yang ke-31. Beliau menjelaskan dalam tafsir beliau, wa hadza min fadlillahi wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin wa'adahum annahum idza jtanabu kaba'ira al-manhiyat ghufira lahum jami'udz dzunubi was-sayyi'at wa adkhalahum mudkhalan karima katsirul khairi wa huwal jannatu al-mustamillatu ala ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ayat berkaitan dengan apa? Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kejelekan-kejelekan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam kemuliaan. Ini adalah merupakan keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka bahwasanya tatkala mereka menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari mereka, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam kemuliaan, kebaikan yang sangat banyak, yaitu surga yang tercakup dalam surga tersebut kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan kebaikan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan kebaikan yang tidak pernah terlintas pada hati manusia. Ini ungkapan berkaitan dengan balasan untuk mereka, balasan untuk mereka yang menjauhi al-kabair. Mereka akan diampuni, dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya dan kesalahannya. Ini tentu saja dosa-dosa kecil. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu mencakup berbagai macam kenikmatan dan kebaikan yang tidak pernah tergambarkan di dalam benak manusia semasa hidup di muka bumi ini. Dan ini memang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Saya telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang beramal soleh kenikmatan, kebaikan yang tidak pernah terlihat oleh mata." Jadi kenikmatan apapun juga yang kita lihat di muka bumi ini, sampai pada puncak kenikmatan apapun juga, maka kenikmatan yang ada di dalam surga lebih dari apa yang ada itu, melebihi dan lebihnya tanpa batas.
Kita melihat ini, oh, luar biasa nikmatnya, lezatnya. Iya. Tapi kenikmatan dalam surga lebih dari apa yang kita lihat itu, dan lebihnya tanpa batas. Tidak bisa, iya, diukur dengan kenikmatan yang kita lihat di muka bumi ini. Demikian pula wala udhunun samiyat, tidak pernah terdengar oleh telinga. Misalnya ada yang menggambarkan, menceritakan kepada kita, oh luar biasa nikmatnya, luar biasa, iya, lezatnya, luar biasa ininya, iya. Ketika seperti ini, ketika dapatkan ini, ketika ini, maka kenikmatan yang kita dengarkan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalam surga. Demikian pula yang terlintas di dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Inilah yang kita harus kejar. Kenikmatan inilah yang kita harus kejar di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari berbagai macam siksaan. Kemudian kata Syekh, yakni kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yadkhulu fi istinabil kaba'iri fi'lu atau fi'lal faraidi allati yakunu tarikuha murtakiban kabiratan kas sholawatil khamsi wal jumu'ati wa shaumu ramadan atau wal jumu'ati wa shaumi ramadan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata beliau, dan masuk di dalam perkara menjauhi dosa-dosa besar itu adalah masuk dalam kategori menjauhi dosa-dosa besar itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban. Iya. Melakukan kewajiban-kewajiban. Itu masuk dalam apa? Menjauhi dosa besar. Ketika dia lakukan kewajibannya, yang mana orang yang meninggalkan faraid itu tadi, hal-hal yang difardukan itu tadi, itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Seperti sholat 5 waktu sehari semalam, seperti sholat Jumat, seperti puasa Ramadan. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, sholat Jumat, kemudian puasa di bulan Ramadan, ini apa? Berarti dia melakukan kabirah, dosa besar. Melakukan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, salat 5 waktu sehari semalam, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur kesalahan yang ada di antara keduanya selama meninggalkan dosa-dosa besar. Selama meninggalkan dosa-dosa besar. Cuman perhatikan di situ tajtanibu. Tajtanibu itu bermakna meninggalkan. Bukan hanya sekedar tatruku. Jika kalian tatruku meninggalkan. Tatruku meninggalkan juga. Tapi ijtanibu itu lebih mendalam kandungan maknanya. Kalau ijtanibu itu adalah salah satu sisinya satunya berjalan ke sebelah barat, satunya berjalan ke sebelah timur. Itu artinya kalau ijtanibu artinya tidak pernah bertemu dengannya. Kalau tatruku meninggalkan boleh jadi bertemu lagi, berjumpa lagi. Tapi ungkapannya di sini, ungkapan Allah SWT di sini adalah tajtanibu, yaitu kalian tinggalkan, tidak ketemu, tidak pernah ketemu. Betul-betul dia tinggalkan dosa-dosa besar tersebut. Kemudian kata Syekh, wa ahsanu ma huddat bihi al-kabair annal kabirata ma fihi haddun fid dunya au wa'idun fil akhirah au nafi imanin au tartibu la'natin au ghadabin alaihi. Kemudian saya juga
menjelaskan tentang ketentuan penamaan dosa besar. Kalau yang digambarkan sebelumnya di dalam muqaddimah, bahwasanya ketentuan dosa besar itu kalau Allah Subhanahu wa taala menutup suatu ayat, dan tentu saja juga Nabi kita Muhammad SAW menutup suatu hadis, bahwasanya akibat dari perbuatannya itu diancam dengan neraka, azab, laknat, dan yang semisalnya, maka itu masuk dalam kabair, dosa besar. Saya di sini menjelaskan juga, dan yang paling bagus, yang dosa besar itu diberi batasan dengannya adalah bahwasanya dosa besar itu adalah apa saja yang di dalamnya ada hukum had ketika hidup di dunia. Artinya hukum had, diancam dengan hukum had di dunia. Hudud, yang kita kenal dengan hudud. Kalau mencuri potong tangan itu hudud namanya. Berarti mencuri itu dosa besar. Karena apa? Dia di dunia diberi hukum dengan dipotong tangannya. Atau misalnya melakukan zina, yang belum menikah maka dicambuk. Itu hukum hudud namanya. Kalau sudah menikah maka dirajam sampai meninggal, itu hudud. Kalau dia ditetapkan hukum hudud di dunia pada suatu perbuatan itu, maka berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Atau dia diancam di neraka, diancam di neraka dengan azab yang pedih, siksaan yang amat menghinakan. Maka apa? Amalan yang diancam dengan azab yang pedih tersebut, dengan siksaan yang amat menghinakan, siksaan yang amat dahsyat, maka itu juga perbuatan dosa besar. Demikian pula kalau di situ dinafikan keimanan, tidak beriman. Seseorang yang seperti ini berarti amalan yang dinafikan keimanan, ditiadakan keimanan padanya, itu masuk juga dosa besar. Masuk dosa besar. Kemudian atau diikutkan dengan kata laknat. Allah melaknat. Rasulullah melaknat amalan ini, maka berarti itu dosa besar juga. Misalnya la'anallahu al-mutasabbihina bin nisa'i wal mutasabbihati birrijal. Allah melaknat orang yang menyerupai, atau laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Berarti yang menyerupai ini tasabuh, laki-laki tasabuh dengan perempuan, itu dilaknat, menunjukkan dosa besar. Perempuan menyerupai laki-laki dilaknat, menunjukkan itu dosa besar. Atau ghadab, atau diikutkan padanya hukuman berupa apa? Ghadab, yakni kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah lewat dalam hadis di kitab Fadlul Islam. Orang yang paling Allah murkai. Orang yang paling Allah murkai, dalam kitab Fadlul Islam disebutkan di situ. Itu menunjukkan amalan-amalan itu adalah dosa besar, kabair. Baik. Kemudian selanjutnya kita pindah pada ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke-32. Alladzina yajtanibun, orang-orang yang menjauhi kaba'irul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Kecuali dosa-dosa kecil. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, wa minal adillati ala anna dzunuba tanqasimu ila kaba'ira wa saghaira
Qauluhu ta'ala, alladzina yajtanibuna kabairul ismi wal fawahisha illal lamam. Dan termasuk dalil-dalil yang menjelaskan bahwa dosa-dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm ayat yang ke-32 itu tadi. Yaitu Allah berfirman, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil. Kecuali dosa-dosa kecil. Kata beliau, kabairul ism hiya al-ma'asi. Kabairul ism, dosa-dosa besar itu adalah al-ma'asi, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Ini yang disebutkan dalam ayat ini ya. Iya. Walaupun dosa kecil pun iya, itu masuk maksiat. Tapi yang diinginkan dalam ayat ini kabairul ism, dosa-dosa besar itu berarti al-ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Wal fawahisu jam'u fahisatin. Al fawahis itu adalah jamak dari kata fahisha. Fahisha satu, perbuatan keji. Nah, kalau al fawahis perbuatan-perbuatan keji. Kemudian fahisha itu kata beliau adalah wahiya matunaha kubhuhu wasana'atuhu. Iya. Fahisha itu perbuatan keji itu adalah apa saja yang dilarang, ya, keburukan dan kejelekannya. Iya. Artinya dilarang untuk melakukan perbuatan keburukan dan kejelekan itu. Itu asal dari mana fawahish, al-fahisha. Kemudian al-lamam, iya, firman Allah SWT tentang al-lamam. Al-lamam itu kata beliau adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Itu al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alladzina yajtanibuna kabairal ism, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu, perbuatan maksiat, wal fawahisha, dan perbuatan keji, iya, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas pengampunannya. Iya, sangat luas pengampunannya. Ai inna saghaira tukaffaru bimukaffiratin kasiratin, yaitu sesungguhnya dosa-dosa kecil itu digugurkan dengan berbagai macam penggugur dosa yang sangat banyak. Jadi dosa kecil itu tergugurkan dengan penggugur yang sangat banyak. Tentu saja taubat itu menggugurkan seluruhnya. Taubat adalah menggugurkan seluruhnya. Tapi ini terkait dengan dosa kecil. Iya, terkait dengan dosa kecil. Sekarang, iya, antum sudah pernah mendengarkan pembahasan tentang apa? 3 jenis perbuatan maksiat, ya kan? Apa 3 jenis perbuatan maksiat? Yang pertama, al-kufru wasyirku. Iya. Orang meninggal dengan membawa tidak diampuni dan pelakunya kekal di dalam neraka kalau dia itu adalah kufur akbar atau syirkul akbar. Ini yang pertama. Maksiat yang kedua adalah al-kabairu duna syirk. Maksiat yang kedua adalah dosa-dosa besar selain kesyirikan. Dosa-dosa besar selain kesyirikan ini dia berada pada tahatal masyiyah, di bawah kehendak Allah SWT. Ketika seorang meninggal dengan membawa dosa-dosa besar ini, yakni selain kesyirikan itu tadi, selain kekufuran, maka dia disebut dengan tahatal masyiyah. Tahatal masyiyah artinya apa? Jika Allah menghendaki, maka Allah ampuni dosa dan dia tidak disiksa. Dan jika Allah menghendaki, Allah tidak mengampuninya. Kalau seorang itu membawa mati dosa besar ini tadi, itu dibawa kehendak Allah SWT. Kemudian yang ketiga as-saghair, dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa kecil itu dia tergugurkan dengan berbagai macam penggugur. Inilah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Iya. Tergugurkan dengan berbagai macam penggugur.
di antaranya kata beliau adalah ijtinabul kabairi kama fi hadhil ayat. Penggugur dosa kecil di antaranya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Apabila seorang menjauhi dosa besar, maka itu akan digugurkan dosa-dosa kecilnya. Yang kedua, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu sehari malam. Ini kita sudah sebutkan pula. Yang ketiga, al-masaibu, musibah-musibah. Iya, yang menimpa seseorang berupa penyakit, iya, berupa kegundah-gulanahan, iya, berupa meninggalnya kerabat dekat, sampai kata beliau duri yang menusuk seorang muslim, maka itu semuanya penggugur dosa, tapi dosa-dosa kecil yang tergugurkan, iya, bukan dosa besar. Kemudian kata beliau, fakullu hadhihi minal mukaffirati shaghair wa hadha min fadlillahi azza wajalla. Maka ya fakullun, maka semua ini adalah merupakan penggugur dosa-dosa kecil, dan ini termasuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit lagi untuk kita selesaikan yang kedua ini. Wa kadza qauluhu ta'ala fil ayatil ukhra min surati syura walladzina yatanibuna kaba'iral ism wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Kata beliau demikian pula firman Allah SWT di dalam ayat yang lain di surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat yang ke-37. Ini dalil tentang apa? Adanya dosa besar, ada juga dosa kecil. Iya, berarti sudah 3 ayat yang kita sebutkan. Iya. Berkaitan dengan pembagian dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalam surah An-Nisa ayat 31, dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, dan dalam surah Asy-Syura ayat 37. Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, maka mereka pun memberi maaf. Apabila mereka marah, maka mereka pun memberi maaf. Kata beliau, hiya dalilun akhar ala annal asam tanqasimu ila kabaira was saghair. Ini adalah dalil, iya, yang lain yang menjelaskan bahwasanya dosa-dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Berarti 3 ayat, iya, yang kita telah kaji yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat itu menjelaskan tentang dosa itu terbagi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, saya kira cukup dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini sebagai amalan kebaikan, dan semoga amalan kita ini bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai hujjah untuk kita semuanya dan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.